Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya dan taufiknya kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu yang mulia ini, yang tentunya kita selalu berusaha meluruskan niat kita semata-mata hadirnya kita di majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal, yang juga kita melakukannya karena Allah, karena ini ada semata-mata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagaimana yang disunnahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap Allah jadikan amal kita berupa talabul ilmi yang kita melakukannya karena Allah Azza wa Jal. Allah jadikan sebab dan jalan yang dengannya Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita saat ini masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Al-Balad, di mana surat Al-Balad ini adalah surat yang kita ketahui terdiri dari 20 ayat. Dan surat ini adalah surat yang para ulama menyebutkan, bahkan ada sebagian mengatakan secara ittifaq, sepakat para ulama atau para mufassirin menyebutkan bahwa surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah, ya, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan surat Al-Balad ini adalah surat yang juga disebutkan oleh para ulama, di mana para ulama ay al-ulama minal mushtaghilin fi asbabin nuzul alladhina sannafu fiha kutuban lam yadhkuru as-surah
al-balad sababan fi nuzuliha 'ala al-umum. Ya, kalau kita bertanya apa asbab atau sebab turunnya surat Al-Balad ini, maka para ulama para ulama atau para orang alim yang sibuk ya, yang konsen dalam menuliskan sebab-sebab turunnya surat-surat dalam Al-Qur'an, ya, yang mereka bahkan mengarang kitab-kitab yang khusus yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya Al-Qur'an ini, lam yadhkuru, ya, mereka tidak menyebutkan sebab turunnya surat Al-Balad ini secara umum. Jadi secara umum, ya, maka tidak ada sebab turunnya surat Al-Balad. Ya, para mufassirin tidak menyebutkan dalam kitab-kitab tafsir mereka, dalam kitab yang berkaitan dengan sebab turunnya Al-Quran, tidak menyebutkan sebab diturunkannya surat Al-Balad ini. Ya, namun ada ada ayat-ayat seperti pada ayat yang kelima misalnya, ada sebagian para mufassir menyebutkan sebab turunnya, tapi secara umum, ya, satu surat itu tidak memiliki sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ulama atau para mufassir, di antara mufassirin yang menyebutkan bahwa tidak ada sebab turunnya surat Al-Balad ini, di antaranya Al-Imam As-Suyuti. Ya, Al-Imam As-Suyuti, di mana beliau lam yadhkurha fi kitabihi, ya, babun nuqul. Ya, Al-Imam As-Suyuti memiliki kitab yang khusus menuliskan sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang dinamakan oleh beliau kitabnya Babun Nuqul. Ya. Dan beliau tidak menyebutkan ada satu sebab atau ada sebab diturunkannya surat Al-Balad ini. Ya, tadi sebagaimana kita tadi mengatakan, walakin, ya, warada li ba'di ayatiha sababu nuzuli hadis surah. Akan tetapi kata para ulama, ya, ada di sebagian ayat-ayatnya atau ada berapa ayat yang memiliki sebab diturunkannya. Seperti misalnya apa? Seperti pada ayat yang kelima, nanti kita akan menyebutkan atau kita boleh sebutkan saat ini. Pada ayat yang kelima, ya, Allah berfirman pada surat Al-Balad ini, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, ya. Nanti kita akan sampaikan bahwasanya pada ayat ini ada sebab turunnya. Taib, sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama, ya, di mana surat Al-Balad ini surat yang juga di mana Allah Subhanahu wa taala pada surat ini bersumpah, ya, dengan sesuatu atau dengan makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman pada ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Di mana makna la uqsimu bihadzal balad? Ya, lam di sini bermakna taukid, bukan lam an-nafiyah. Ya. Bukan lam penafian, tapi dimaksud adalah lam at-taukid. Ya, lam yang bermakna penegasan. Ya, maknanya sungguh aku bersumpah, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, sungguh aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka yang dimaksud dengan negeri ini, ya, negeri yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bersumpah dengannya, ya, maka tidak lain dan tidak bukan adalah al-baladul haram, negeri al-haram. Apa itu al-haram maksudnya, apa? Makkah al-mukarramah. Ya. Jadi al-balad di sini adalah ma'ruf, ya. Diketahui bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri al-haram ini adalah Makkah al-mukarramah. Ya, Makkah al-mukarramah. Dan lagi-lagi kita telah menjelaskan, kita kembali ingin juga menjelaskan, mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya, itu bukan merupakan dalil, bukanlah menjadi hujjah bagi
manusia kemudian dia boleh bersumpah dengan sesuatu apapun selain Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak memberikan faedah ini. Ya. Bahkan dan tentunya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan kekufuran atau kesyirikan sebagaimana yang kita telah menyebutkan hadisnya. Ya, kita telah berulang-ulang menyebutkan hadis Nabi SAW sebagai bentuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa haramnya seorang muslim dia bersumpah atas selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya apa? Bersumpah sebagaimana Allah bersumpah demi malam, demi masa, demi matahari, ya. Maka manusia atau selain Allah Azza wa Jalla hukumnya haram dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak aw kafar." Ya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersumpah atas selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, kata Rasulullah. Dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia telah melakukan kekufuran. Ya, jadi bersumpah atas selain Allah ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jal. Berarti dia sama halnya mengagungkan sesuatu sebagaimana dia mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ya, karena sumpah itu menunjukkan pengagungan. Karena sumpah itu ya itu menandakan bahwa orang itu sedang mengagungkan sesuatu yang dia jadikan sebagai sumpahnya. Wallahi, demi Allah. Berarti dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah dengan makhluknya, juga sebagaimana kaidah-kaidah yang kita sudah sampaikan, ya. Kenapa kalau kita berarti kenapa kok Allah bersumpah dengan makhluk? Ya. Maka jawabannya sebagaimana kita telah menyebutkan, la yuqsimullahul azim illa bisyai'in azim. Ini dia jawabannya, ya. Allah yang Maha Agung tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Itu ya jadi kaidahnya. Kenapa kok Allah bersumpah? Kok kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi Allah bersumpah dengan makhluk? Ya. Maka jawabannya, ya, kenapa Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Maka jawabannya kata para ulama, tidaklah Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung atau untuk menunjukkan kedudukan dan keagungan sesuatu yang Allah menjadikannya sebagai sumpahnya. Berarti ada keagungan yang ingin Allah sampaikan dan ingin Allah tunjukkan kepada kita. Ya. Maka juga termasuk pada ayat ini. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri yang mulia. Allah ingin menunjukkan kemuliaan dan keagungan kota Makkah. Ya, Makkah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan berarti Makkah ini adalah kota yang mulia. Berarti kalau Allah bersumpah dengan negeri ini, dengan kota Makkah, berarti Allah ingin menunjukkan bahwa kota Makkah ini, negeri Makkah ini, ya, Al-Balad itu yang maksudnya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Berarti dia negeri, dia kota, ya, yang betul-betul memiliki kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Berarti bukan kota sembarangan di Makkah ini. Ya. Karena tidak ada tempat, ya, atau kota yang Allah bersumpah dengan kecuali Makkah Al-Mukarramah. Ya, bagaimana sampai hari ini Allah memuliakan kota Makkah. Ya. Penduduknya, kemakmuran yang ada dalamnya, itu betul-betul sampai hari ini. Ya. Dan yang kedua, ditambah lagi untuk dalam rangka memuliakan, ya, kota Makkah Al-Mukarramah ini, ya, atau negeri haram ini, Allah Subhanahu wa taala menambah pada ayat yang kedua kemuliaannya, wa anta hillum bihadzal balad. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan menempatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri tersebut atau di kota tersebut. Allah mengatakan wa anta hillun, dan engkau menempati wahai Muhammad. Wa anta di sini, dhamir anta di sini
Damir kamu, anta itu maknanya kamu itu maksud siapa? Ayyuhan nabi, wahai nabi maksudnya gitu ya. Wahai engkau wahai nabi, dan engkau wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hillun bihadzal balad. Hillun maknanya kata para ulama yang pertama maknanya menempati. Ya, engkau layak untuk menempati negeri ini kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan menempatkannya Allah Azza wa Jalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah ini, Nabi yang mulia ini, maka akan bertambah kemuliaan kota Makkah itu. Maka dalam rangka menambah kemuliaan dan keagungan kota Makkah dengan Allah Subhanahu wa taala menempatkan nabinya yang mulia. Yang berarti bertambah mulia. Ya. Dan juga makna hillun, ya, para mufassir mengatakan halalun, bahwa Rasulullah halal bukan hanya menempati kota Makkah, ya, Nabi halal, ya, Nabi dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertempat, untuk menempati kota Makkah ini, juga termasuk kata para ulama tasna fihi masyi'ta. Maka di antara maknanya kata para ulama, halal di sini maknanya bahwasanya Nabi itu tasna, engkau boleh berbuat sesuka hatimu wahai Muhammad. Insyaallah sampai begitu, sampai diberikan kebebasan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya berbuat semaunya Rasulullah, berbuat dengan maslahat tentunya, bukan berbuat dengan hal-hal yang mudarat itu, ya. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada ayat ini halal menempati kota Makkah itu maksudnya Nabi boleh berbuat sebagaimana yang dikehendakinya. Ya, bahkan termasuk, ya, yang saat itu diharamkan untuk dilakukan di kota Makkah itu menumpahkan darah, berperang tidak boleh. Namun ketika turunnya ayat ini, itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan untuk berperang memerangi, ya, orang-orang musyrik dalam rangka menaklukkan kembali kota Makkah tersebut. Ya, sehingga juga ayat ini juga bermakna, ya, ayat ini juga bermakna kata para ulama pada ayat yang kedua ini bahwasanya Rasulullah dihalalkan, ya, untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi kemaslahatan kota Makkah ini, dan juga termasuk diantaranya untuk menaklukkan kota Makkah. Dan ayat ini juga bisyarah kata para ulama, bisyarah lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi fathi Makkah ala yadayhi wa hilluha lahu fil qital. Maka ayat yang kedua ini juga sebagai pertanda, ya, Nabi dihalalkan untuk menempati kota Makkah itu. Ya, para mufassir mengatakan ini merupakan bisyarah, kabar gembira untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa, ya, kota Makkah itu akan ditaklukkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagai bisyarah, sebagai kabar gembira buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akan terjadinya penaklukan kota Makkah itu melalui kekuasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kota Makkah itu akan kembali ditaklukkan, ya, dipegang kembali kekuasaannya oleh kaum muslimin. Dan juga ini bermakna wahilluha lahu fil qital, dan halalnya, ya, untuk atau bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan peperangan dalam rangka menaklukkan kota Makkah yang sebelumnya diharamkan. Ya, sebelumnya diharamkan untuk berperang, ya, menumpahkan darah berperang di tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walidi wa ma walad. Ya. Wa walidin, walid maknanya al-abu, bapak, walid. Ini sinonim dari kata bapak itu yang kita kenal bahasa Arabnya abi gitu, ya, aba, ya, al-abu. Itu juga, ya,
sinonim kata al-abu itu adalah al-walid atau walidun. Kalau kita tahunya abun ya, abun. Kalau bapak saya abi, bapak kamu abuka misalnya gitu ya. Maka juga sinonim dari kata abun itu walidun. Mana aina waliduka? Mana ayah kamu? Walid. Ya, hadza walidi, ini ayah saya, seterusnya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian juga bersumpah ya wa walidin, dan demi bapak. Ya, maksudnya bapak di sini, ayah di sini, sebagian para ulama mengatakan walidul basyariyah, bapaknya seluruh manusia. Siapa maksudnya? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan ciptaannya, yaitu yang menjadi bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Wa ma walad, dan semua yang lahir darinya, semua keturunannya berarti. Wa ma walad. Ya. Dan apa yang dilahirkannya, atau maksudnya keturunan-keturunannya. Ya. Dan tentunya ini penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan juga kemudian semua keturunan darinya itu merupakan bentuk dan merupakan kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa Allah ciptakan Nabi Adam, ya bapaknya manusia, dan kemudian terlahirlah darinya semua keturunan manusia. Ya. Ini penciptaan yang agung apa tidak? Ya, sampai akhirnya antum ada di sini ya, di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Ya, apa sebab adanya antum? Nabi Adam alaihissalam. Berarti Nabi Adam adalah ciptaan yang agung, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa walid, dan demi Adam bapaknya manusia yang Allah ciptakan. Berarti penciptaan Adam penciptaan yang agung. Ya, bagaimana Allah menciptakan Adam itu dengan apa? Allah ciptakan ya, dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika dalam surat Shad ya, ketika Allah menyuruh iblis laknatullah alaih untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian iblis ini dia menolak, membangkang dengan sombongnya karena merasa dia diciptakan lebih baik daripada Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya iblis, ya ma mana'aka an tasjuda ya lima khalaqtu biyadayya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat ya bagaimana keagungan Nabi Adam ini diciptakan dengan dua tangannya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud? Ya, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ini ya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan kedua tanganku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bahkan iblis pun disuruh sujud oleh Allah Azza wa Jalla untuk dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ya. Namun kemudian iblis kemudian enggan dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, maka ini sumpahnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapaknya manusia dan keturunan yang lahir darinya. Ini juga dalam rangka menunjukkan keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla berupa Adam ini, berupa bapaknya manusia dan semua keturunannya. Ya, itu makna dari sumpahnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, biasanya ya kalau ada sumpah berarti ada jawabannya. Apa maksud dari sumpah Allah Azza wa Jalla? Untuk apa Allah, ya apa di antara perkara atau jawaban dari sumpahnya Allah Subhanahu. Ketika setelah sumpah berarti ada yang diinginkan oleh Allah dari sumpah itu. Ya. Bahwasanya Allah ingin mengabarkan dengan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insan. Ya.
Sungguh kata Allah. Ya, laqad ini maknanya sungguh. Qad itu sendiri sebenarnya sungguh. Lamnya itu lamut taukid, berarti menambah kesungguhan berarti ya. Sungguh-sungguh berarti itu ya. Jadi untuk betul-betul, padahal qad itu sudah bermakna stressing itu ya. Maknanya sungguh. Ya, penegasan. Tapi ditambah lagi sama Allah dengan lamut taukid. Berarti gimana tuh ya? Kalau kita nggak punya bahasa kayak begitu ya. Kalau bahasa Arab tuh ada sungguh ditambah lagi sungguh lagi gitu ya. Ya. Jadi itu untuk apa namanya, sangat-sangat menegaskan. Ya. Tapi biasanya kalau di terjemah kita cukup sungguh aja ya. Cukup mungkin terjemahan Al-Quran terjemah itu cuma sungguh, padahal lebih dari sungguh-sungguh gitu. Tingkatnya sungguhnya ya, sungguh benar-benar mungkin ya. Kalau kita mau bahasa kita sungguh benar-benar ya. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan, kata Allah, al-insan, manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, fi kabad. Ya, fi kabad maknanya fi syiddatin wa ana min mukabadati dunya. Allah, kami telah menciptakan manusia, kata Allah Azza wa Jal, fi kabad, dalam kesulitan. Asyiddah maknanya, al-kabad maknanya asyiddah wal ana. Maknanya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan susah payah. Ya. Susah payah dalam hal apa? Susah payah dalam hal menjalani beban, ya, musibah, kesulitan hidup yang dia jalani di dunianya wabil khusus. Ya. Dan itu faktanya. Ya. Faktanya apa? Faktanya betul-betul manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia itu betul-betul dia akan menghadapi kesusahan, kepayahan, kesulitan, ujian-ujian, bahkan musibah-musibah yang Allah timpakan ketika dia hidup di dunia. Berarti memang dunia itu memang menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk menghadapi musibah-musibah dalam hidupnya. Jadi biar kita sadar ini ya. Jadi dunia itu bukan tempat bersenang-senang sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa melewati rintangan, musibah, ujian yang Allah penuhi dalam kehidupan manusia. Dan Allah telah menyatakan itu. Ya. Jadi nggak ada orang hidup di dunia tanpa ada ujian, nggak ada. Ada nggak? Ya? Apakah antum ya selama hidup berapa tahun di dunia lancar-lancar aja deh? Ya, nggak ada masalah. Tidak ada musibah, tidak ada kesulitan yang antum hadapi, kayaknya nggak ada. Ya, jangan antum orang yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah, bagaimana ujiannya? Karena Rasulullah mengatakan, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Rasulullah mengatakan, ujian atau bala yang paling besar yang Allah timpakan di antara manusia itu, ya, siapa yang paling besar ujiannya, yang paling besar balanya, yang paling besar kesulitan hidupnya, kata Rasulullah, di antara manusia itu Rasulullah mengatakan al-anbiya, para nabi. Jadi kita nggak seberapa nih ya. Jadi kalau kita ingin mengukur ujian atau musibah yang Allah timpakan kepada kita, itu nggak seberapa besar dengan ujian, dengan musibah yang Allah ujikan kepada para nabinya. Kita nggak seberapa ini. Sampai dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah ya dalam rangka menanti ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas berbagai musibah, keburukan yang menimpa beliau saat itu, sampai dalam Al-Quran Allah mengabadikan perkataan Rasulullah, mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah datang, sampai begitu Nabi Muhammad ya kan, sampai saking sudah beratnya ujian itu. Ya, kita nggak seberapa gitu ya. Diancam untuk dibunuh, ya antum sampai ada ancaman untuk dibunuh, nggak sampai diteror, nggak ada mungkin ya. Ya, kita nggak seberapa besar ujian kita. Ya, bagaimana Nabi dan kaum muslimin diembargo, dikepung, tidak diberi makan, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Antum sampai begitu nggak pernah ya, bagaimana ditindas ya keluarganya dan seterusnya para kaum muslimin. Ya, kita belum pernah mendapatkan ujian semacam itu. Jadi
Betul kata Rasulullah, ya kalau kita ingin apa namanya belajar untuk bisa bersabar atas ujian-ujian dalam hidup kita, ya maka kita ingat hadis ini bahwa tidak ada ujian yang lebih berat yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada manusia daripada ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Ini menunjukkan semakin besar keimanan seseorang. Ya, semakin besar keimanan seseorang, maka semakin berat ujiannya. Jadi itu menunjukkan level itu ya. Jadi beratnya ujian yang Allah timpakan dalam kehidupan kita itu menunjukkan levelnya kita. Disitulah levelnya kita. Ya. Bahkan beratnya ujian, beratnya musibah kata Nabi SAW, itu juga menunjukkan besarnya pahala yang diberikan. Rasulullah pernah mengatakan apa namanya? Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Ya, Nabi mengatakan inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan kata Rasulullah, ya, itu ya sebesar ujiannya, sebesar bala musibah yang ditimpakan, yang diujikan. Itu kaidahnya tuh. Jadi kalau antum merasa ujian anak berat banget nih, alhamdulillah berarti sebesar itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala kepada antum. Kan gitu ya, harusnya gitu ya. Ini kan jadi apa, penghibur ya kan. Jadi kalau antum ketika merasa ujian antum itu betapa beratnya jika dibandingkan dengan ujian-ujian saudara-saudara antum, maka ingat hadis ini. Ya. Berarti sebesar ujian, ya, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala dan kebaikan kepada antum. Enak gak berarti? Ya. Wah, berarti ini anak ingin diberikan kebaikan yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Buktinya musibah anak ini lebih berat dari saudara-saudara anak yang lainnya misalnya. Alhamdulillah betul. Ya. Bahkan kalau kita bisa melewatinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka akan apa? Akan diberikan banyak kebaikan. Bahkan di antara tanda kata Rasulullah, di antara tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka apa di antara tandanya? Allah datangkan musibah. Rasulullah mengatakan dalam kelanjutan ayat ini, dalam kelanjutan hadis ini, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman innallaha idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak mencintai suatu kaum, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tandanya? Ya, apa sih tandanya kalau Allah ingin mencintai seseorang itu? Rasul mengatakan ibtalahum, maka dia akan mendatangkan bala ujian kepadanya. Ya, jadi kalau ada orang ingin hidupnya tanpa ujian, berarti jangan-jangan gak dicintai Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa? Istidraj. Ya. Jadi justru ujian itu musibah-musibah, keburukan-keburukan yang Allah ujikan, yang Allah timpakan kepada seorang hamba, itu justru pertanda Allah ingin mencintai hamba tersebut. Kalau apa? Kalau dia lulus. Ya. Kalau dia bisa melewati ujian-ujian itu. Sehingga Rasulullah mengatakan pada akhir hadis ini, faman radiya, maka barang siapa yang ridha, barang siapa yang rela, yang ridha dengan musibah, dengan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Jadi ada kelanjutannya nih hadis tadi. Nggak cukup, itu baru tanda aja. Jadi musibah yang didatangkan Allah kepada seorang hamba itu baru tanda Allah hendak mencintai hamba tersebut. Tapi kapan kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hamba itu? Lalu kapan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut? Maka Rasul mengatakan faman radiya, kata Rasulullah. Ini syaratnya. Barang siapa yang ridho, kata Rasulullah. Ridho itu apa sih ridho? Apa ridho? Rela, ikhlas gitu ya. Jadi bahasa kita ridho itu ikhlas ya. Nerimo, ya. Barang siapa yang ridho, yang ikhlas, yang rela, termasuk sabar di dalamnya. Ya.
Jadi kalau kita bicara ridho sama sabar, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Ridho. Ya. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tingkatan seorang itu, tingkat keimanan level yang paling tinggi, keimanan seorang mukmin itu menghadapi musibah, menghadapi ujian Allah itu bukan sabar. Ya. Tapi apa? Tapi dia ridho. Dia ridho, dia merasa betul-betul menerima, ya. Bahkan ridho itu juga termasuk maknanya adalah gembira, cinta, kan gitu ya. Kenapa ada radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi, mencintai. Di antara makna ridho adalah cinta. Jadi dia cinta dengan ujian. Masya Allah, ada orang senang dengan musibah. Ya, kalau kita katakan ada gak orang yang senang dengan musibah? Ada. Ya. Ketika dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah sebab di mana Allah ingin menggantikannya dengan banyak kebaikan. Di antaranya Rasulullah SAW mencontohkan. Ya, mana dalil bahwasanya di antara bentuk menyikapi musibah yang diajarkan, yang dicontohkan Nabi SAW adalah dengan dia ridho dengan musibah. Dia rela dengan musibah, dia cinta, dia suka dengan apapun yang diberikan ditetapkan Allah kepadanya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha jamaah. Ya, Rasulullah ini kalau menghadapi musibah bagaimana? Ya, Anda juga pernah menyebutkan kalau tidak salah hadisnya ya. Nabi SAW kata Aisyah, idza ra'a ma ahabba. Nabi ini kalau melihat sesuatu yang disukai, yang dicintai. Ya. Kalau Nabi SAW, ya, beliau melihat sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh beliau ini. Apa sesuatu yang disukai oleh Nabi? Semua yang kita sukai. Mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki yang banyak, dan seterusnya. Ya, maka apa yang diucapkan Nabi SAW menyikapi kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepadanya, yang ini merupakan kesenangan yang sebagaimana manusia secara umum senang dengan mendapatkan kebaikan. Nabi akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Apa yang disikapi dan diucapkan Nabi SAW, ya, idza ra'a ma yuhibbu, ketika Rasulullah melihat mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh beliau sebagaimana sesuatu yang dicintai oleh semua manusia. Ya. Maka Nabi akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat yang diberikan kepadanya tatimmus shalihat, ya, amal-amal soleh itu menjadi sempurna. Jadi Nabi syukur, ya Allah, ya, ini dengan nikmatmu amal-amal soleh ini jadi sempurna. Nabi berupaya untuk apa? Ya, berupaya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk semakin lebih baik beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya menyikapi nikmat, ya. Itu menikmati. Lalu bagaimana dengan musibah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, idza ra'a ma yakrah. Kalau Rasulullah melihat mendapatkan sesuatu yang tidak disukai. Apa sesuatu yang tidak disukai Nabi? Sesuatu yang semua kita enggak menyukainya, ya. Apa tuh? Musibah, kemiskinan, mendapatkan keburukan, dan seterusnya. Ujian-ujian. Suatu yang pada dasarnya manusia nggak menyukai. Atau kalau disuruh pilih nikmat apa musibah, nikmat aja ada ujiannya, kan gitu ya. Padahal sama-sama ujian itu. Padahal nikmat itu juga ujian yang Allah datangkan kepada manusia, sebagaimana keburukan musibah juga menjadi ujian buat manusia. Tapi lihat bagaimana Nabi menyikapi keduanya. Ya. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak disukai oleh beliau ini, keburukan, musibah yang menimpa beliau ini, apa yang diucapkan Nabi SAW untuk menunjukkan keridhaan Nabi atas musibah? Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji, Nabi tetap memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan nikmat kepada beliau. Rasulullah mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, tetap Nabi memuji Allah, segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah berikan. Masya Allah. Karena hakikatnya sama. Karena hakikatnya antara nikmat yang diberikan dan musibah yang ditimpakan itu sama.
Sama-sama ujian bagi manusia. Ya. Sama-sama akan menjadi musibah, ya kan? Sama-sama akan menjadi musibah. Nikmat juga. Betapa banyak orang diberi nikmat menjadi musibah dalam hidupnya. Menjadi sebab kehancurannya. Malah menjadi sebab kesengsaraan hidupnya, bukan hanya di dunia, bahkan berlanjut kepada kehidupannya di akhirat. Masya Allah. Merusak segala-galanya banyak. Masya Allah. Ya. Banyak kan orang semakin diberikan nikmat bertambah, nikmat semakin dia rusak hidupnya, rusak agamanya, rusak berumah tangganya. Masya Allah. Ya. Gak tambah baik. Ya. Menunjukkan nikmat juga ujian. Ya, betapa banyak orang juga tidak siap menerima ujian berupa nikmat. Banyak orang gak siap. Banyak orang gak siap kaya, ya gak? Ya, banyak orang gak siap mendapat jabatan. Banyak orang gak siap mendapat amanah. Banyak. Sehingga dia berkhianat, dia gunakan kekuasaannya dengan semena-mena. Masya Allah. Itu ujian apa bukan? Ya, jabatan ujian apa bukan? Ujian. Ya. Sehingga para sahabat tidak menolak ketika diberikan jabatan, gak mau menerima jabatan. Kalau kita senang dapat jabatan, kita berebut jabatan. Ya, Umar bin Abdul Aziz menangis dapat jabatan, diangkat sebagai khalifah. Ya, antum, wah, kalau kita bangga tuh, wah, alhamdulillah jadi ketua ini, Masya Allah. Senang dengan gelar-gelar, senang, Masya Allah. Padahal itu ujian. Ya. Kita lihat bagaimana Rasul mencontohkan yang sehingga para ulama mengatakan tingkat atau level keimanan yang tertinggi ketika menghadapi, menyikapi musibah adalah bukan dengan sabar. Biasa orang itu harus, emang orang itu ketika menghadapi musibah harus sabar emang ya. Apalagi kuncinya. Tapi maka yang lebih hebat dari itu adalah bagaimana orang itu bisa ridho dengan ujian yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, faman radiya, maka barang siapa yang ridho, kata Rasulullah SAW, dengan bala, dengan ujian musibah yang diujikan Allah kepadanya, falahu ridho. Apa jaminannya kata Nabi? Maka baginya kecintaan Allah untuknya. Ya. Maka baginya lah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah Allah akan mencintai. Ya. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa man sakhit, barang siapa yang dia murka, dia tidak terima, ya, dia cela musibah yang ditimpakan Allah kepadanya. Berarti mencela musibah pada hakikatnya apa? Mencela yang mendatangkan musibah. Siapa yang mendatangkan musibah? Siapa sih yang mendatangkan musibah kepada kita ini? Ya. Allah apa bencana itu? Apa gempa itu? Ya. Apa fenomena alam itu ya? Ya. Siapa sih yang mendatangkan musibah, gempa, tsunami, kebakaran, hilangnya kenikmatan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hakikat mencela musibah sebenarnya sama halnya mencela Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah lah yang mendatangkan musibah. Apa ada yang mendatangkan musibah selain Allah? Ada nggak mendatangkan musibah selain Allah? Ada nggak? Tidak ada yang musibah. Sebagaimana tidak ada yang mendatangkan kenikmatan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Inilah ibadah, inilah tauhid kita. Inilah akidah kita sebagai seorang muslim. Bahwa tidak ada yang mendatangkan kenikmatan sebagaimana tidak ada yang mendatangkan musibah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga hakikat mencela musibah dan mencela Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita disuruh ridho, disuruh menerima takdir Allah Subhanahu? Bukankah di antara keimanan seorang mukmin beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla? Dan beriman dengan takdir bukan hanya beriman dengan takdir yang baik. Apa kalau ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, di antara rukun iman yang ditanya, akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril, ajarkan, beritakan kepadaku wahai Muhammad apa itu iman. Maka Rasul menyebutkan rukun iman yang 6, yang di akhir dari rukun itu Rasul mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, kata Nabi. Engkau beriman yang ke-6 dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarrih, kata Nabi. Yang baik dan yang buruk. Bukan hanya yang baik kita terima, takdir Allah, anak kaya, alhamdulillah takdir Allah ini. Kalau musibah aja kita gak terima ya. Kalau miskin kita gak terima, kalau kaya, alhamdulillah takdir Allah ini. Tapi kalau musibah kita lupa, itu takdirnya Allah. Yang juga wajib kita iman dan kita terima. Ya, jadi itu ya. Kata Rasulullah, waman sakhit, dan barang siapa yang dia murka, dia marah, dia cela takdir Allah, musibah yang Allah datangkan kepadanya, maka Nabi mengatakan falahus sakhat,
maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya tidak berlalu, musibahnya tidak hilang dari dirinya, musibah tetap menimpa karena sudah Allah takdirkan yang seharusnya mendatangkan kebaikan, tapi justru dengan itu menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencelanya. Ya waliyadzubillah. Ya, maka ini kita perlu mengetahui bahwasanya betul-betul manusia itu diciptakan oleh Allah memang dalam dalam keadaan yang dia jalin di dunia itu dalam keadaan yang sulit, penuh musibah, penuh ujian. Ya, sehingga betul kata para ulama, dunia ini adalah darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya musibah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebut kapan berhentinya ujian yang Allah ujikan kepada seorang mukmin. Ya, nggak ada akhirnya di dunia sampai dia meninggal, kata Nabi. Nabi pernah menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, la yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi dengan sanad sahih. Nabi SAW pernah mengatakan la yazalul bala, kata Rasulullah. Lalu kalau kita bertanya, ini anak kok musibah atau ujian hidup anak kok nggak pernah berhenti ya? Kapan berhentinya? Kapan Allah mengangkat musibah dari hidup anak ini? Maka kita ketahui jawabannya dari hadis ini, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan la yazalul bala. Bala, kata Rasulullah. Bala itu menjadi bahasa Arab itu ya, bala ya. Waduh, orang itu kena bala itu. Itu bala bahasa Arab itu. Ya, bala artinya ujian, musibah. Ya. Maka kata Nabi SAW, la yazalul bala. Bala itu, kata Nabi, musibah itu, malapetaka itu, kata Rasulullah, la yazal. Ya, la yazal itu maknanya dalam bahasa Arab itu maknanya adalah terus menerus, nggak akan ada hentinya. Ya, terus menerus, senantiasa. Ya. Nabi mengatakan musibah, bala, malapetaka itu terus menerus, tidak akan ada hentinya, kata Rasulullah. Allah timpakan kepada seorang mukmin baik laki-laki maupun wanita. Ya. Di antara Allah menimpakannya kepada seorang mukmin itu fi nafsihi, kata Rasulullah. Allah langsung timpakan kepada pribadinya. Ya. Ada orang diuji langsung mengenai dirinya. Ya. Sakitkah? Pokoknya berkaitan sama diri kita langsung. Ujian itu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, fi waladihi. Allah juga berikan ujian, timpakan musibah kepada seorang mukmin. Mungkin dirinya nggak diuji sama Allah langsung, tapi Allah datangkan ujian itu kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya. Kok bisa ya bapaknya orang soleh, kok anaknya narkoba? Bisa aja, kenapa nggak bisa? Ya, bisa nggak? Ya, kita kadang-kadang aneh ini ya. Jangankan kita ya, bahkan para nabi Allah Subhanahu wa taala diuji dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Kita jangan lupa ini. Ya. Kayaknya seolah-olah kalau bapaknya soleh, anaknya wajib soleh, kan siapa yang menjamin? Ya. Ya mungkin itu harusnya gitu, idealnya. Tapi ada gak cerminannya bahwasanya ada seorang yang soleh, anaknya menjadi ujian bagi Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kita lihat bagaimana potret para nabi kita yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ujian, musibah di dalam hidupnya itu melalui keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam gimana diuji dengan anaknya yang tidak soleh. Bahkan sampai Allah mengatakan ketika Nabi Nuh berharap meminta kepada Allah agar diselamatkan anaknya, itu anak saya ya Allah. Kata Allah, innahu amalun ghairu soleh. Wahai Nabi Nuh, dia bukan anaknya kamu yang soleh. Ya, langsung dikatakan sama Allah, langsung diponis sama Allah, dia bukan anak kamu yang soleh. Udah tinggalin, kata Allah, biarkan. Ya, mungkin ujian terberat, ujian terberat dalam hidup kita ketika diuji dari keluarga kita. Ya. Nabi Lut alaihissalam, siapa yang apa ujiannya? Istrinya. Ya, Masya Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, gimana ujian berat banget ujian Nabi kita. Ya, bahkan di antara pamannya, itu yang jadi musuh-musuh Nabi itu bukan orang-orang jauh itu ya. Antum kalau mungkin antum kalau punya musuh dari yang bukan keluarga kita mungkin masih wajar lah yang bermusuhan dengan kita. Ini akan menjadi berat kalau musuh itulah musuh yang orang-orang terdekat kita. Ya kan? Yang menjadi musuh kita paman kita ya, yang menghalau, menghadang ya. Kita adalah
paman kita, keluarga kita, Masya Allah. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana ujiannya? Paman yang dicintainya, ya, tidak bisa Rasul menjadi sebab hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana Abu Lahab menjadi orang yang menentang dakwahnya Rasulullah? Abu Lahab pamannya Rasulullah itu ya. Abu Lahab siapa itu Bu? Ya, pamannya Rasulullah. Bertetanggaan lagi, udah paman, tetangga, ya, tetangga dekatnya Nabi. Gimana hubungannya nggak sangat dekat sama Rasulullah SAW. Tapi ketika mendakwah Islam jadi musuhnya. Itulah ya, itu menunjukkan. Juga ada orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesusahan, kesulitan hidupnya itu berupa fi malih. Allah datangkan ujian pada seorang mukmin dalam diri seorang mukmin dalam kehidupannya, pada hartanya Allah ujikan. Ya, Allah uji dengan hartanya. Apakah bangkrut, kerja di PHK, ya, usaha gagal, ya kan? Biasa itu ya. Itu kalau kita melihat kehidupan, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, biasa ujian itu, kecil. Ya. Begitulah sunnatullah. Ya, bahwasanya ujian itu nggak akan pernah berhenti. Ada aja ujiannya. Antum mungkin selesai ujian pada besok ada lagi ujian pada keluarga kita. Besok ada lagi ujian dalam kerjaan kita, dalam kita bertetangga, bermuamalah dengan orang-orang. Masya Allah, ada aja ujian. Ya. Masalahnya bagaimana kita menyikapi ujian itu masalahnya. Ya. Sampai kapan kata Nabi? Hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan dia bertemu sama Allah? Sampai meninggal dunia berarti. Ya. Sampai dia berjumpa. Kapan ujian itu? Kata Rasulullah SAW ditimpakan, diujikan kepada orang yang beriman. Kata Rasulullah, hatta yalqallah, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma alaihi khati, apa di antara keutamaannya? Nabi menyebutkan pada akhir hadis ini, sampai dia berjumpa dengan Allah dan tidak ada satu dosa pun yang dia bawa saat itu. Masya Allah. Berarti apa? Apa di antara hikmahnya? Menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi nanti ada orang yang ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, itu dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tidak ada satu dosa pun yang dia bawa di hadapan Allah. Karena apa sebabnya? Ya, digugurkan oleh musibah demi musibah yang dia bersabar ketika diujikan Allah di dunia. Masya Allah. Ya, maka gimana Rasulullah gak gembira? Ya. Kenapa tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan tingkat level iman yang tertinggi menghadapi musibah bergembira. Dia ridho, dia cinta, dia rela dengan apa yang Allah takdirkan kepadanya. Maka pernah Rasulullah, ya kan, Rasulullah pernah menjenguk seorang sahabiah namanya Ummul Ala. Kalau saya juga pernah menyampaikan ya. Ada seorang sahabiah namanya Ummul Ala. Pernah dengar nggak? Ya. Ummul Ala waktu itu dia sakit, dia katakan, adatni Rasulullah, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Ya, Rasulullah pernah menjengukku ketika aku sakit, kata Ummul Ala. Terus tibanya datang Rasulullah menemui menjenguk Ummul Ala ini. Apa yang dikatakan Rasulullah? Yang pertama kali dikatakan Rasulullah kepada Ummul Ala, absyiri ya Ummul Ala. Apa kata Rasulullah? Bergembiralah engkau dan wahai Ummul Ala. Ini orang sakit suruh gembira sama Rasulullah. Ya, absyiri ya Ummul Ala. Bergembiralah engkau wahai Ummul Ala. Ya, gembira kamu sakit, kata Rasulullah. Antum kalau sakit digituin sama teman, wah, ini kayak ngeyel apa ngejek apa ini. Ya. Ini Rasulullah mengatakan, absyir ya Ummul Ala fa inna maradul muslim yudhhibullahu an khatayahu. Ya. Yudhhibullahu bi khatayahu. Kata Rasulullah, fa inna maradul muslim. Karena sesungguhnya penyakit seorang muslim, kata Rasulullah, sakitnya seorang muslim itu, ya, dengannya Allah ingin menjadikan sebab menggugurkan dosa-dosanya, kata Rasulullah. Masya Allah. Gimana antum gak gembira? Ya, manusia atau siapakah di antara seorang mukmin yang tidak gembira ketika dia tahu, ya, bahwa dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di saat orang banyak dosanya tidak diampuni, orang susah meminta ampun dan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan, ya, sesuatu yang menggugur dosa-dosa kita dengan musibah-musibah tadi. Allah datangkan, ya, sebab Allah gugurkan dosa kita. Ya, mungkin barangkali ada orang yang ditakdirkan masuk surga, amalnya nggak cukup, kata para ulama. Kata para ulama, ada orang yang
Allah takdirkan dia menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla, namun amalnya yang menjadi sebab dia memasukkan dia ke dalam surga nggak mencukupi. Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjadikan sebagai alasan ya untuk hambanya masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla? Ya, apa itu diantaranya? Allah datangkan musibah, dosanya banyak, pahalanya sedikit. Susah dimasuk surga, gimana nih ya? Protes nanti hamba-hamba yang lain ini. Maka caranya bagaimana? Caranya Allah berikan musibah demi musibah dalam hidup seorang itu, yang kemudian Allah jadikan sebab pengguguran dosanya. Masya Allah. Jadi begitu ya. Jadi ini Allah mengabarkan pada ayat yang keempat ini, betul-betul manusia Allah ciptakan dalam keadaan yang susah, yang payah, yang sulit. Banyak rintangan yang akan dia hadapi di kehidupannya di dunia. Itu yang ditafsirkan oleh para mufassir. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah kemudian menyebutkan bagaimana sifatnya manusia. Bagaimana sifat yang juga dimiliki oleh sebagian manusia itu ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Tapi manusia itu padahal sudah diumumkan, sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan ya mengalami kehidupan yang begitu sulit, banyak ujian yang akan dia hadapi, rintangan di kehidupan di dunia. Tapi ada orang yang justru dia lupa dengan hal ini dan membuat dia menjadi sombong. Ya, maka pada ayat yang kelima Allah menyebutkan ayahsabu, ya, tidakkah apakah dia mengira, kata Allah. Yahsab maknanya yadhun, mengira, menyangka. Ya. Ayahsabu, apakah dia menyangka, mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, allan yaqdiru alaihi ahad. Ya, mengira di sini maksudnya mengira dengan dia mengumpulkan hartanya maksudnya. Tafsirnya kata para ulama, mengira dengan bima jama'ahu min malin annallaha lan yaqdiru alaihi. Ya, ada manusia yang dia mengira dengan dia mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak kekuatan, sehingga tidak ada seorang pun termasuk Allah Subhanahu wa taala yang mampu berkuasa atas dirinya. Ya, dia pikir kalau dia menjadi orang yang paling kaya itu, dia nggak bisa dikuasai oleh siapapun. Dia nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ini mungkin ada orang-orang yang sombong seperti ini. Ya, merasa hebat, super power. Semua harta telah dikuasainya, jabatan, kekuasaan sudah ada padanya. Mungkin ada orang-orang yang kemudian timbul kesombongannya. Ya. Sebagaimana berarti ini Allah menyatakan demikian, berarti ada ya. Berarti pasti ada ya orang seperti, ada orang yang bersifat seperti itu. Ya. Orang-orang yang dia mengira, menyangka dengan dia kumpulkan banyak hartanya, sehingga kemudian dia mampu berkuasa, mampu memiliki kekuasaan, dia kuasai. Kan orang kan kalau punya uang semuanya bisa dia beli gitu ya, misalnya. Bahasanya dengan uang semua orang bisa dibeli. Ya. Dengan kekuasaan ya, bahkan bisa membeli kekuasaan ya. Kekuasaan pun bisa dibeli dengan uang. Ya, dan itu terjadi, dan itu faktanya begitu di kehidupan kita. Ya, sehingga nanti ada orang sampai kesombongannya, sampai tingkat kesombongannya itu dengan segala yang dia miliki merasa tidak ada orang yang akan bisa mengalahkannya. Tidak ada orang yang berkuasa di atasnya. Termasuk bahkan dia melupakan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini kata para ulama, inilah ayat yang kata para ulama ada sebab turunnya pada ayat yang kelima ini. Ya. Maka sebab turunnya ayat ini, ya pada ayat yang kelima ini turunnya kepada seorang yang disebut namanya Abul Asyad bin Kaldah. Ya, ini turunnya kata ya, turunnya kepada ada seorang musyrik namanya Abul Asyad bin Kaldah. Ya. Di mana orang ini betul-betul bagaimana bencinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana besarnya permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa yang dia perbuat? Ya, sehingga dia infakkan sebagian besar hartanya yang ternyata itu dusta. Sebagian para ulama mengatakan ini dusta, dia betul-betul mengumpulkan banyak harta yang kemudian dia infakkan, dia habiskan dalam rangka memerangi Rasulullah SAW. Jadi dia siap mengorbankan sebagian besar ya harta yang banyak itu
itu demi dalam rangka memusuhi, memerangi, bahkan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan keluarkan uangnya. Ya, jadi dia merasa hebat, ya, sehingga dia akan lakukan demikian dalam rangka memusuhi dan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi ada orang yang seperti ini, ya. Dan ini sifat ini bukannya sifat, tentunya sifat ini kata para ulama bukan hanya sifat yang dimiliki oleh Abul Asyad, mungkin banyak orang. Ya, mungkin banyak orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yang ketika dia sudah memiliki harta yang banyak, punya kekuasaan, bisa menguasai dengan hartanya, maka muncullah kesombongan-kesombongan itu, yang merasa tidak ada orang pun yang bisa mengalahkannya, ya, menjatuhkan dirinya, merebut kekuasaannya dengan saking banyaknya harta itu. Ya. Kemudian juga pada ayat yang berikutnya, maka orang ini Abul Asyad dan semua orang-orang yang memiliki sifat ini, ya, maka dia mengatakan ahlaktu malal lubada. Saya telah menghabiskan. Ahlaktu maknanya kata para ulama anfaqtu. Ya, tapi kenapa tidak dipakai dengan bahasa anfaqo? Anfaqo itu biasanya menginfakkan harta di jalan Allah. Itu infak, ya kan? Tapi di sini penggunaan kata ahlak yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya juga kata para ulama berinfak dengan sesuatu yang sia-sia. Karena orang ini menginfakkan hartanya malan lubada. Dia mengatakan yaqulu, dia mengatakan ahlaktu, saya infakkan kata orang ini, saya telah menginfakkan kata orang ini malan lubada. Lubada maknanya malan maknanya harta, lubada maknanya banyak. Ya, dia katakan saya telah menginfakkan harta yang banyak dalam rangka apa? Ya, dalam rangka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebutkan dengan kata infak, tapi Allah ganti dengan kata ahlak, karena apa yang diinfakkan itu kesia-siaan. Ya, jadi berarti ada orang berinfak dengan hartanya tapi menjadi sia-sia jika infaknya bukan di jalan Allah Azza wa Jalla, dalam bermaksiat. Ya, maka semua harta yang dibelanjakan, yang dihabiskan, yang mungkin orang mengklaimnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sia-sia ketika apa? Ternyata itu adalah kemaksiatan. Itu bukan berinfak namanya, kesia-siaan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya kembali orang tersebut mengatakan ayahsabu, Allah mengatakannya ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira, kata Allah Azza wa Jalla. Dia orang sombong ini sepertinya dia mengira seperti itu, kata Allah. Ayahsabu, apakah dia mengira, kata Allah Azza wa Jalla, ya, allam yarahu ahad, bahwasanya perbuatannya itu, apa yang dia perbuat, kejahatan yang akan dia lakukan, yang dia rencanakan, yang dia telah perbuat bahkan, ya, tidak ada seorang pun termasuk Allah yang melihatnya. Jadi ada orang mungkin begitu, ya, dia lupa bahwasanya semua perbuatannya sekecil apapun, yang kecil maupun yang besar, yang dia tampakkan maupun yang dia sembunyikan, Allah itu melihatnya. Dia lupa. Seakan-akan dia merasa dengan dia bebas berbuat, tidak ada orang yang melihat dan menilainya dan akan membalasnya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, mungkin kesombongannya. Mungkin termasuk orang-orang yang tadi berbuat semena-mena, yang seakan-akan dia lupa kalau perbuatannya itu akan dia pertanggungjawabkan di depan Allah Azza wa Jalla. Allah melihatnya, Allah mencatatnya, dan Allah akan memberikan konsekuensinya atas perbuatannya. Dia lupa. Ya, dia lupa bahwasanya semua amalnya itu berkonsekuensi. Ya, bahwasanya amalnya itu akan suatu saat akan dihisab, diproses, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia seolah-olah hidupnya begitu, Pak. Ya, karena dia, karena kita dikatakan seperti itu, karena dia merasa bebas-bebas aja, dia merasa berkuasa. Merasa berkuasa, kemudian merasa dia bisa berbuat semena-mena sesuka hatinya. Seakan-akan orang yang seperti itu, ya, orang yang tadi seperti ya, yang merasa berkuasa, yang merasa berbuat sesukanya, seakan-akan dia lupa, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya, kan begitu ya, berarti seakan-akan dia mengira tidak ada orang yang melihatnya berbuat.
Sehingga ketika merasa, kalau orang kan berbuat kejahatan, ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka dia akan berbuat seperti apa? Sesuka-sukanya kan, nggak ada yang lihat maksiat. Kalau ada yang melihat kan dia masih ada rasa malu, masih merasa ada perasaannya, waduh nanti gimana ya, apa kata orang itu lihat saya nih sekarang. Ya. Tapi ketika orang berbuat maksiat yang tidak ada orang yang melihat orang tersebut bermaksiat, maka bagaimana? Maka akan lebih besar kejahatannya. Ya. Maka bermaksiat di saat sendiri itu dosanya lebih besar. Ya. Kenapa bermaksiat, kata para ulama, dalam kesendirian yang tidak ada orang yang bersama itu hukumnya lebih besar daripada dia bermaksiat yang orang melihat. Karena ketika dia bermaksiat dan ada orang yang melihatnya, dia banyak pertimbangan. Ya. Dia akan tidak sesukanya berbuat maksiat saat itu. Wah, nanti orang akan menegur saya. Nanti orang bisa bertindak dengan perbuatan saya. Kan gitu ya. Ya, jadi dia akan terminimalisir kejahatannya. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat yang tidak ada seorang pun yang melihat, maka dia akan berbuat kejahatan sesukanya. Lebih besar lagi itu. Sehingga dengan itu dosanya lebih besar. Ya, maka orang yang seperti ini, ya, ini tentunya betul-betul orang-orang yang sombong, yang dia merasa bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya, sehingga dia bebas berbuat dengan kejahatan. Maka kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang ini. Ya, maka Allah kemudian ingatkan manusia dengan kesombongannya. Ya. Dengan apa yang dia prasangkakan. Ya. Yang bahkan dia lupa kalau perbuatan maksiat yang dilakukannya itu akan dihisab, ya. Dilihat, dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ingatkan pada ayat berikutnya, alam naj'al lahu ainain. Allah ingatkan manusia itu, alam naj'al, bukankah kami yang menjadikan ya sepasang matanya, kata Allah. Ya, dia lupa manusia itu ya, dengan kok bisa-bisanya sombong, padahal siapa itu yang membuat kedua matanya? Ya, kata Allah, alam naj'al lahu ainain. Bukan kami yang telah menjadikan untuknya kedua matanya, kata Allah Azza wa Jalla. Yubsiru bihim, yang dia dengan dua matanya bisa melihat. Ya. Kok bisa bermaksud, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Walisana wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga telah menciptakan lidahnya, kedua bibirnya, yang dengannya dia bisa berbicara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau disombongin kalau ternyata kita saja, semua yang ada pada diri kita ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sadari, ya, semua yang ada pada diri kita ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Mata kita, matanya Allah, pemberiannya Allah, ya kan? Tangan kita juga ciptaan Allah, bibir kita, mulut kita bisa berbicara, kita bisa melihat. Semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sombongi? Apa yang kita akan sombongi, jamaah? Ya, maksudnya Allah ingin menyadarkan manusia. Bahkan sampai dia diberikan otak, ya, diberikan akal oleh Allah Azza wa Jal, sehingga dia kemudian bisa menguasai, mengumpulkan hartanya. Dia otak-atik ya, akalnya biar dia mendapatkan harta, biar bisnisnya lancar. Itu siapa yang memberikan akalnya itu? Siapa yang memberikan kemampuan, kecerdasan, ya, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia raih selama ini? Dia lupa. Kira-kira kalau nggak dikasih akal sama Allah, bisa nggak dia melakukan itu? Ya. Kalau nggak dikasih fasilitas oleh Allah berupa organ-organ tubuh yang Allah ciptakan untuknya itu, kira-kira bisa nggak? Mampu nggak dia? Pasti itu Allah ingin menyadarkan itu. Lalu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahadainahu najdain. Dan sungguh kami telah memberikannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-najdain, kata Allah Azza wa Jalla. Apa itu an-najdain? Sungguh kami telah menjelaskan sejelas-jelasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepadanya sejelas-jelasnya an-najdain. An-najdain itu apa? Sabilal khair wa sabilal syarr. Ya, dua jalan, yaitu yang pertama jalan kebaikan, yang kedua jalan keburukan. Ini jalan ketakwaan, ini jalan kemaksiatan. Seperti kemarin ya, ayat kemarin, fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Maka kami telah memberikan, kata Allah Subhanahu, menunjukkan kepada jiwa-jiwa manusia itu fujuraha wa taqwaha. Jalan kemaksiatan ini loh jalannya. Ini loh jalan ketakwaan, jalannya menghantarkan kalian kepada surga, kepada kebahagiaan dunia akhirat. Ini jalan, kata Allah Subhanahu wa taala, seterang-terangnya yang membuat kamu sengsara di dunia dan di akhirat. Silakan dipilih, kata Allah. Ya, jadi ini menunjukkan apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan adilnya Allah kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia itu dengan dua jalan ini. Yang kemudian Allah anugerahkan dia akal untuk memilih jalan mana yang akan dia ambil. Ya. Lalu Allah kemudian pada ayat selanjutnya mengatakan falaqtahamal aqabah. Ya, Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Ya. Kalau dalam terjemah mungkin terjemah akan tetapi gitu ya. Akan tetapi mereka tidak menempuh, mendaki ya, kesulitan dan kesukaran tersebut. Ya. Maksudnya, lalu mengapa kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak berupaya melewati? Ya, makna apa namanya iktahama? Para ulama mengatakan iktahama itu maknanya melalui. Ya. Melalui, melewati rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala diciptakan manusia dalam keadaan seperti itu. Kenapa dia berusaha nggak melewatinya? Kenapa banyak manusia ketika dia tahu hidupnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam apa? Dalam ujian-ujian, musibah-musibah, rintangan, kesulitan, kepayahan dalam hidupnya. Kenapa dia nggak berusaha untuk melewatinya? Kenapa mereka nggak berusaha untuk mengatasinya, kata Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia tidak mau mengatasinya. Ya. Dan juga mana al-aqabah kata para ulama. Tadi kalau iktahama melewati. Al-aqabah itu sendiri kata para ulama maknanya rintangan itu sendiri. Rintangan, kesulitan, ujian. Ya. Bahkan para mufassir ya juga menafsirkan makna ya al-aqabah itu adalah masyaqqatul akhirah. Rintangan yang lebih dahsyat daripada rintangan di dunia itu rintangan akhirat. Ya. Maksudnya kenapa ya orang manusia itu tidak melewati, ya, tidak melalui rintangan akhirat yang itu akan lebih jauh lebih sulit yang akan dia hadapi ketika ya atau dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia. Ya, dengan cara apa? Kata para nabi infaqi malihi, dengan dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fayaman, yang kemudian membuat dia aman dari rintangan itu. Dia bisa melaluinya dengan aman. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya mengatakan wa ma adraka mal aqabah. Ya, tadi Allah mengatakan kenapa ya manusia tidak melalui al-aqabah. Yang tadi maknanya kata para al-aqabah itu rintangan, kesulitan, juga termasuk yang juga ditafsiri oleh para ulama masyaqqatul akhirah. Rintangan, kesulitan yang ada nanti di akhirat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali ingin menegaskan apa sih sebetulnya aqabah? Wa ma adraka mal aqabah? Wa ma adraka? Apa yang kamu tahu kata Allah Azza wa Jalla? Apa yang membuat kamu tahu, apa yang kamu ketahui kata Allah Azza wa Jalla mal aqabah? Apa itu aqabah? Apa itu rintangan? Ya. Apa itu solusi maksud gitu ya? Apa itu solusi untuk terbebaskan dari rintangan tersebut kata Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa menyelamatkan kalian kata Allah Azza wa Jalla? Yang menyelamatkan kamu untuk bisa selamat melalui rintangan-rintangan itu kata Allah Azza wa Jalla. Terutama ya bukan hanya rintangan dunia, tapi juga kesulitan nanti di akhirat. Apa sih yang sebetulnya ya? Ini hidup kita udah susah, udah sulit, udah banyak ujian. Nanti akan lebih susah lagi, akan lebih berat lagi ujiannya nanti di akhirat. Ya. Bagaimana kita bisa mulus kata Allah? Bagaimana caranya biar kita selamat dari rintangan kita yang lebih besar nanti di akhirat daripada di dunia? Allah kasih solusi. Ya, apa solusinya kata Allah Azza wa Jalla? Ya Allah mengatakan fakku raqabah.
Ya, apa yang pertama? Apa yang membuat, yang menjadi bekal dan sebab manusia itu akan melewati dengan mudah dan aman melalui rintangan-rintangan nanti di akhirat setelah di dunia? Maka Allah mengatakan fakku raqabah. Fakku artinya tahrir, membebaskan budak yang mukmin. Ya, raqabah, para mufassir mengatakan budak yang mukmin. Kalau ada seorang budak yang mukmin lalu dibebaskan, dia dilepaskan dari majikannya biar dia merdeka, dia bisa beribadah secara bebas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara amal yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan amal yang bisa membebaskan dari rintangan, kesulitan manusia wabil khus di akhirat nanti. Fakku raqabah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yang kedua, atau memberi makan. It'am maknanya memberi makan. Ya. Fi yaumin dzi masghabah. Pada hari ya dzi masghabah. Ya, dzi masghabah yang keadaannya begitu lapar. Ya, hari kelaparan. Hari di mana orang-orang itu kelaparan. Jadi ya, memberi makan pada saat orang kenyang, orang makmur juga mendapatkan pahala. Ya, kita misalnya menjamu tamu kita bukan orang yang susah, tapi kita beri makan dia, atau kita traktir orang misalnya, itu ada pahalanya, betul pahala. Ya, kebaikan. Ya, memberi makan di antara amal-amal soleh. Tapi akan lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala memberi makan pada saat atau dalam keadaan manusia itu dalam keadaan kelaparan. Artinya mereka dalam saat yang sangat membutuhkan dengan makan, lalu kita datangkan makanan, kita berikan, kita sumbangkan makan kepada orang itu, maka ini jauh lebih besar, lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Korban gempa, ya lagi susah-susahnya kita kasih apa, gimana senangnya. Kan beda ya, orang dalam keadaan punya, dalam keadaan nggak lapar, kita kasih makan dengan orang yang lapar, gimana, mana yang lebih gembira, mana yang lebih menggembirakan? Masya Allah, disitulah memberikan pertolongan pada saat orang itu membutuhkan kita, itu jauh lebih besar. Nah, kalau ada orang butuh pertolongan kita, dia betul-betul butuh dan yang faktanya begitu, bantu, tolong. Ya walaupun juga ada orang pura-pura begitu ya tentunya. Ya artinya kalau betul-betul kita sudah pastikan ada orang meminta bantuan kita, betul-betul dalam keadaannya yang memerlukan bantuan, lalu kita bantu, maka disitulah besar keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah kesempatan kita. Ya. Bahkan lebih khusus lagi kata Allah Azza wa Jalla, memberikan makanan pada saat kelaparan itu lebih utama lagi kata Allah Azza wa Jalla, kalau itu diberikan kepada siapa? Yatiman dza maqrabah. Ya, kepada anak yatim kata Allah Azza wa Jalla. Yatim itu siapa? Man mata abuhu qabla al-bulugh kata para ulama. Ya, mata abuhu wa huwa shaghir. Ya, orang yang meninggal ayahnya dalam keadaan dia kecil atau belum balik. Jadi jangan sampai salah memaknainya. Jadi yang dimaksud yatim itu seorang yang bapaknya meninggal dan dia belum balik, dalam keadaan belum balik. Nanti kalau begitu yang sudah tua-tua bapaknya udah meninggal semua, itu berarti yatim. Bukan, yatim itu yang tadi. Ya, yang ayahnya meninggal dan dia belum balik, masih kecil, dia butuh kasih sayang, dia butuh pengganti ayahnya, dia butuh diperhatikan, dia butuh diurusi, ya, butuh dicintai, itu namanya yatim. Ya. Dan lebih khusus lagi kata Allah Subhanahu wa taala, yatim yang sifatnya dza maqrabah, yang dia memiliki kerabatan dengan kita. Oh, lebih lagi tuh ya. Udah lapar, dalam keadaan lapar, dia anak yatim, masih saudara kita lagi, waduh lebih besar lagi tuh. Ya, jadi ini prioritas. Kita perlu tahu prioritas mengeluarkan sedekah kita. Siapa yang kita prioritaskan? Berarti adalah orang yang membutuhkan dan dia masih punya hubungan kekerabatan dengan kita, itu jauh lebih besar. Bahkan disebutkan Nabi SAW, kenapa seperti ini Allah menyebutkan?
Ya, maka para ulama mengatakan yastami fihi fadlu shadaqah wa silaturrahim. Karena berkumpulnya dua keutamaan. Ketika kita bersedekah dengan orang yang membutuhkan dan dia punya hubungan kekerabatan dengan kita, maka di situ ada dua keutamaan. Yang pertama adalah fadlu shadaqah. Yang pertama keutamaan sedekah itu sendiri, kita bersedekah dengan harta kita. Yang kedua adalah silaturrahim, keutamaan menyambung tali silaturahim, karena yang kita berikan ya bantuan itu adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Kita punya dua pahala di situ. Ya. Kalau kita bersedekah dengan orang lain, satu pahala, pahalanya sedekah saja. Tapi kalau kita bersedekah dengan orang yang punya kekerabatan dengan kita, berarti pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah itu sendiri, kata Nabi SAW. Yang kedua adalah pahala menyambung tali silaturahim, karena yang kita sedekahkan, ya, itu adalah orang yang masih punya hubungan kerabatan dengan kita. Maka di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah memberikan bantuan kepada kerabat kita. Memang silaturahim itu bukan hanya memberikan harta, ya, tidak, bukan hanya kita sedekah sama saudara kita, tidak. Bisa dengan kita kunjungi, kita tanya kabarnya, misalnya orang tua kita. Bukankah orang tua kita, ya, yang dia harapkan dari silaturahim kita, dari menjaga hubungan kita, bukan hanya kita kasih uang. Banyak orang tua nggak butuh uang, dia butuh perhatian, ya kan? Jadi silaturahim itu banyak sifatnya. Bagaimana sih menyambung silaturahim yang dimaksud oleh Nabi SAW itu, yang diperintahkan oleh Allah? Itu bukan hanya bentuknya kita kasih uang. Karena orang tua itu nggak butuh uang kadang-kadang. Dia butuh perhatian anaknya, dia butuh ditanya kabarnya. Ayah gimana ya? Ya saya di perantauan, ayah sehat nggak di kampung? Dia nggak butuh uang orang tua itu kadang-kadang. Dia butuh disapa sama anaknya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Berarti apa namanya? Keutamaan yang besar yang bahkan bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari kesulitan di akhirat, khususnya sebelumnya di dunia, maka adalah dengan memberi makan, kata Allah. Yang kita pernah menyebut Rasulullah bersabda, ya, apakah ini pernah saya sebutkan hadis ini? Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya sebab kemudahan masuk surga Allah, maka di antara jalannya memberikan makan. Lebih lagi memberikan makan dengan sifat yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil lail wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Nabi SAW pernah mengatakan, ini hadis ini kayak seperti syair, ya, karena mimim semua tuh, ya. Rasul mengatakan, wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul ingin menunjukkan jalan-jalan untuk masuk surga itu, sebab-sebab masuk surga itu, kata Nabi. Nabi mengatakan yang pertama afsyus salam, ya, dari yang teringan. Apa itu yang pertama? Menyebarkan salam. Ya, ternyata menyebarkan salam ini sebab masuk surga, jamaah. Yang mungkin barangkali ini adalah sunnah yang para ulama mengatakan mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslim. Orang Islam gengsi kalau ketemu saudaranya assalamualaikum, kayaknya aduh kampungan banget ya ketemu assalamualaikum, kayaknya nggak apa gitu ya, nggak mantap gitu. Kalau mau ketemu hai halo gimana bro, kan gitu ya, kita gitu ya, pengen yang modern, ya, pengen yang kayak ke barat-baratan gitu ya. Kita nggak bangga dengan tradisi Islam, kita nggak bangga dengan sunnah Nabi. Banyak orang Islam bangga dengan tradisi orang kafir, bangga dengan budaya-budaya barat. Padahal Islam adalah budaya kita. Islam bukan hanya agama dan budaya kita, ini adalah tradisinya kita, tradisi Nabi SAW. Karena sunnah maknanya ada tradisi, ini tradisi yang harus kita banggakan. Ya, tradisi yang juga merupakan sunnah. Ya, salam, Masya Allah. Salam, apa susahnya salam? Kenapa salam dijadikan oleh Rasulullah SAW di antara sebab yang Allah memudahkan seorang hamba surga? Karena begitu mudahnya orang mendapatkan kebaikan dari salam. Kalau dia bertemu dengan saudaranya satu harinya, satu waktunya, berapa banyak orang yang ditemui. Lalu semua orang yang dia temui, dia ucapkan salam, bertambah banyak pahala yang dia telah kumpulkan. Antum lu nggak sadar kan kalau misalnya ketemu orang assalamualaikum itu berpahala, itu gimana nggak berpahala? Disuruh, diperintahkan masalahnya. Itu sunnah Nabi. Ya, bahkan di antara haknya seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya adalah ketika dia bertemu, kata Rasulullah, hakul muslim alal muslim sittun idza laqita fasallim alaihi, kata Rasulullah. Hak seorang muslim yang wajib dia tunaikan kepada saudaranya, kata Rasulullah, yang dia wajib tunaikan untuk saudaranya, kata Nabi, idza laqita fasallim alaihi, kata Nabi.
kalau dia bertemu saudara maka ucapkan salam kepadanya. Itu haknya. Dan dengan itu Allah kasih pahala. Ya. Kalau antum satu hari ketemu 100 orang, antum setiap 100 itu antum ucap berapa banyak pahala yang antum tidak sangka-sangka Allah berikan kepada antum. Banyak orang yang tidak menyangka, mungkin banyak orang yang merasa dia amalnya sedikit, tapi karena rajin mengucapkan salam, dia telah mengumpulkan banyak pahala. Ya, Masya Allah ya. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, Afsyus salam wasilul arham. Yang kedua, sambunglah silaturahim kalian. Silaturahim, orang-orang yang punya kerabatan dengan kita, bukan semua orang. Jadi kalau kita kan salah kaprah ya, mau berkunjung ke tempat teman, mau silaturahim ke si fulan, teman anak SMP dulu. Bukan silaturahim itu namanya. Ya, silaturahim, silah maknanya menyambung. Rahim ibu. Maksudnya di sini untuk mewakili orang-orang yang punya kerabatan secara nasab dengan kita. Bahkan kata para ulama secara pernikahan yang menjadi hubungan persaudaraan, kekerabatan dengan apapun jalannya, itu dinamai dengan silaturahim. Jadi bukan semua orang. Ya, wabil khusus yang punya, maka ada ring-ringnya ya, yang punya kerabatan termasuk yang lebih dekat itu yang satu rohim, makanya kerabat diambil istilah rohim, itu maksudnya rohim ibu, rohimnya wanita, rahimnya ya, tempat bayi itu bertempat sebelum dia dilahirkan ya, maka lebih lagi yang satu rohim, yang satu perut dengan ibunya gitu, maka itu orang yang wajib dia sambung silaturahim dan hukumnya wajib. Bahkan sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, kata Rasulullah. Jadi kalau silaturahim ini luas maknanya, sampai bukan kerabat juga silaturahim, antum banyak dosanya berarti. Teman SD, teman TK, teman SD, teman SMP, teman-teman antum dulu waktu belum pindah ke Cipayung, ya, berapa orang yang belum antum hubungi? Dosa gak? Dosa berarti. Kenapa dia sempit? Disempitkan oleh Allah. Silaturahim itu orang-orang yang punya hubungan kerabat sama kita. Karena Allah mudahkan, hanya bapak ibu kita, jangan sampai lupa sama bapak ibu kita. Bisa disebutkan ring-ringnya. Ada saudara kandung kita, ada anak kita, ada paman kita, itu disambut. Itu disambut. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, setelah mengatakan wasilul arham wa at'imut ta'am, kata Rasulullah, dan berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Bahkan hadis ini tidak diikat dengan suatu, berilah makan, kata Rasulullah. Berarti bentuk pemberian makan kepada siapapun pada asalnya itu ada suatu ibadah, suatu amal soleh. Ya. Terlebih lagi apa? Terlebih lagi kalau itu diberikan kepada orang yang punya hubungan kerabatan dengan kita dan dia membutuhkan lebih lagi. Masya Allah. Mana bukti bahwa memberi makan itu mendatangkan pahala sekalipun bukan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Bahkan termasuk memberi makan kepada orang kafir pun berpahala ya ternyata ya. Tawanan ya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, siapa penghuni surga disebutkan sifat-sifatnya Allah. Ya, yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama yut'imukum liwajhillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sifat penghuni surga Allah Azza wa Jalla itu. Siapa mereka ini? Allah mengatakan apa? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan dengan makanan yang masih mereka cintai. Jadi bukan makanan yang udah basi, ya makannya udah diangetin 5 hari baru kita ingat bersedekah itu. Ya Bu, ini makanan udah 5 hari ini diangetin terus, sudah kasih tetangga aja baru tuh kita ingat sama bersedekah ngasih tetangga ya kan. Buah-buahan kalau belum bonyok, belum lama di kulkas, belum ingat sama tetangga ya. Belum ingat infak ya. Padahal infak yang terbaik itu infak dengan harta yang kita cintai. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Lan tanalul birra, kata Allah. Kalian sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan surganya Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, kata Allah Azza wa Jalla. Hatta tunfiqu, sampai kamu menginfakkan, kata Allah, mimma tuhibbun, dari apa yang kau masih cintai, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, kita curang kadang-kadang ya. Kita kalau dikasih sama orang maunya yang terbaik, ya kan? Kalau dikasih orang pengennya antum yang terbaik, kita pengen yang terbaik. Kita pengen yang bagus dikasih orang. Tapi kalau mau kasih orang, yang mana yang udah lecek, yang mana yang udah rusak, yang mana kayak kalau udah nggak dipakai lagi, yang mana itu yang kita kasih.
Tapi kalau mau diberi orang, kita pengennya, anak pengen yang ini dah, antum kasih anak yang ini, gitu ya. Kita pilih. Ya, tapi kalau memberikan orang, kita pilihkan yang terbaik, gitu. Itu terbalik, gitu ya. Nah, jamaah yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa namanya? Tadi dalam Allah mengatakan, dan orang-orang penduduk surga itu memberikan makan dengan makanan yang dicintainya kepada siapa? Miskinan, orang-orang miskin. Yatiman, yatim. Ya, wa asira, tawanan orang kafir, tawan ini. Ya, orang yang ditawannya. Lihat, Masya Allah, inilah adabnya seorang muslim. Ya, bagaimana Islam menyuruh untuk selalu berbuat baik, menebar kebaikan. Sampai orang kafir yang memeranginya, yang kemudian tertawan oleh kaum muslimin, itu nggak boleh dizalimi. Bahkan disuruh diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh dibuat lapar, biar hanya mati, nggak makan misalnya. Nggak ada itu. Justru di antara sebab masuk surga itu memberi makan tawanan, kata Allah Azza wa Jalla. Tawan ini musuh nih, musuh. Musuh dalam peperangan yang kemudian dia tertawan, dipenjara oleh kaum muslimin. Itu disuruh beri makan dan memberi makan mereka sebab masuk surga. Masya Allah. Bagaimana kalau yang diberi makan itu orang mukmin, saudara kita yang muslim, masih punya kerabatan dengan kita, Masya Allah. Jauh besar keutamaan. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat-sangat miskin, nggak punya apa-apa. Matrabah kata para ulama, ya, la syai'in dahu, dia nggak punya apapun, nggak ada apapun yang dia punya. Kalau masih punya itu bisa dijual buat makan, dia nggak punya apa lagi, yang dijual aja nggak ada dijual. Ya, betul-betul miskin, ya. Maka orang itu jauh lebih utama untuk diberikan makanan oleh kita. Kita habiskan aja bagaimana nih? Syekh Rahmat, habisin aja ya, mungkin kita persingkat ya. Tanggung ya ini. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian kata Allah, kana, ya, orang dia itu kata Allah, kana, orang tersebut kata Allah Azza wa Jalla, orang yang tadi membebaskan budak, yang memberi makan orang miskin, anak yatim yang masih akrabatnya, yang memberi makan pada saat kelaparan, membutuhkan makanan tersebut. Maka Allah mengatakan mereka adalah minal ladzina amanu. Mereka termasuk golongan orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang beriman. Itulah ciri keimanan. Ya. Ya, maka melakukan perbuatan-perbuatan tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu keutamaannya adalah membebaskan orang dari rintangan, dari kesulitan akhirat dan kesulitan dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Dengan dia memberi makan, membebaskan budak, memberi makan orang miskin, anak yatim, ya, maka dia adalah termasuk golongan orang-orang yang beriman, kata Allah. Minal ladzina amanu. Ya, dialah, ya, dari golongan orang-orang yang beriman. Wa tawassaw bis sabri. Golongan orang-orang yang saling menasihati untuk bersabar. Wa tawassaw bil marhamah. Golongan orang-orang yang saling mengingatkan, menasihati dalam berkasih sayang di antara mereka. Ya. Jadi itu tanda keimanan berarti. Jadi tanda keimanan seorang itu kata Allah tadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelompok orang-orang yang beriman dan kelompok orang-orang yang saling bertausiah, ya, saling berwasiat, menasehati kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian mereka dan sebagian yang lainnya bisabri, dengan kesabar. Apa sih ini? Ya, apa sih dalam surat Al-Asr juga ya? Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi masa, sungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan yang merugi, kecuali apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sama dengan ayat ini ya. Kecuali orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, kemudian dia saling berwasiat atas kesabaran. Apa itu berwasiat dengan kesabaran itu? Ya, kesabaran dalam apa? Ya, menasihati saudaranya untuk bersabar bi ta'at ala ta'atillah wa an ma'asihi. Menasihati agar saudaranya bersabar, dirinya bersabar, dan saudara saling menasihati dalam kesabaran itu. Kesabaran dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kesabaran ada 3 ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesabaran itu? Apa yang harus kita bersabar dari sesuatu itu? Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya.
Kita menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, perintah Allah, butuh sabar gak? Sabar ya, kalau nggak sabar mungkin kita nggak sholat mungkin. Duh, baru tadi zuhur, sekarang udah waktu asar, mau sholat lagi nih. Habis asar, nggak berapa lama datang waktu maghrib. Ya, wah sholat lagi, kan gitu ya, kalau nggak sabar-sabar gitu mungkin udah tinggalin. Ya, semua ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Kemudian kedua ada sabar ya untuk meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersabar atas kemaksiatan untuk meninggalkan maksiat itu butuh sabar itu ya. Melihat orang kayak enak ya, gandengan dengan istri orang, ya kan? Ini haram ini. Kita butuh sabar, nggak boleh. Allah hanya mencukupkan dengan apa yang Allah halalkan. Nggak boleh kita menikmati sesuatu yang tidak halal. Ya, kayaknya orang enak kalau punya masalah dia datang ke bar, ke diskotik, minum khamr, lalu kayaknya selesai masalahnya, kayak enaknya ngeplay, melayang bisa gitu ya. Ya, saya bilang ya, itu apa namanya? Ini menunjukkan menahan diri kita ya, bersabar untuk tidak bermaksud itu butuh sabar. Ya, menahan diri dari tidak bermaksud kepada Allah butuh kesabaran. Ketika kita melihat orang kok enak bermaksud kepada Allah. Ya, banyak orang kenapa? Karena tidak sabar. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar ala aqdarillah. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khusus yang buruk yang menimpanya. Ini bersabar dengan musibah juga bagian dari kesabaran. Ya. Kemudian watawasau bil marhamah, menasihati, ya, saling berwasiat dalam mencintai sesama makhluk, mencintai saudaranya. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, dia rahmat bagi seluruh makhluk, bahkan bukan hanya manusia. Bahkan tidak boleh kita menzalimi binatang, tidak boleh menzalimi makhluk Allah yang lainnya. Ya, terlebih lagi kalau dia manusia, maka lebih jauh untuk kita berikan kasih sayang kita kepadanya. Kemudian yang berikutnya, ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah kata Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka ini kata Allah ashabul maimanah. Mereka adalah ashab, golongan atau kelompok kanan kata Allah. Apa maksud kelompok kanan ini? Ashabul yamin atau ashabul maimanah ini, ya, golongan kanan ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan kanan maksudnya alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamah dzatal yamin al jannah. Orang yang nantinya diarahkan, digiring mereka ini oleh Allah di hari kiamat untuk masuk ke dalam surga Allah dari sebelah kanan. Jadi nanti kalau antum masuk surga itu pintunya di kanan, Bapak. Nanti orang-orang yang nanti digiring oleh Allah ya dari sebelah kanan, dari arah sebelah kanan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka disebut adalah ashabul maimanah. Ya, jadi penamaan ashabul maimanah itu, golongan kanan itu, karena mereka nantinya akan digiring, diarahkan oleh Allah dari sebelah kanan mereka untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau antum digiring sebelah kiri, kemana berarti nanti tempatnya? Nanti ada penjelasannya. Lalu Allah mengatakan walladzina kafaru biayatina, dalam surat yang sebelum terakhir 19, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang kufur kata Allah, orang-orang yang ingkar kata Allah Azza wa Jalla, yang mengingkari ayat-ayat Allah Al-Qur'an, ya, bahkan menentang Al-Qur'an, Allah mengatakan hum ashabul masy'amah, mereka itu adalah golongan kiri kata Allah Subhanahu. Ya, apa golongan kiri itu? Golongan kiri kata para ulama, humul ladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamah dzatas shimal ilan nar. Orang yang digiring, diarahkan untuk masuk ke dalam neraka Allah dari arah sebelah kiri. Ya. Jadi mereka digiring oleh Allah, dimasukkan ke neraka itu melalui jalan sebelah kiri, sehingga maka disebutkan golongan kiri. Ya. Maka Allah kemudian mengatakan alaihim narum soda. Apa yang Allah perbuat kepada golongan kiri ini, golongan orang-orang yang digiring, diarahkan dari sebelah kiri mereka untuk masuk dalam neraka Allah, alaihim narum soda. Maka balasan buat mereka, balasan buat ashabul masy'amah ini, balasan buat mereka orang-orang golongan kiri ini kata Allah, Allah masukkan yaitu berupa nar, berupa neraka. Allah masukkan dalam neraka Jahannam ya, yang sifatnya kata Allah muqsadah, yang terkunci rapat, tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Jadi muqsadah ini neraka
yang Allah Subhanahu wa taala mengunci serapat-rapatnya. Bahkan kata para mufassir, sampai tidak ada angin panas pun masuk ke dalamnya. Nggak ada angin. Saking rapatnya itu, serapat bangunan rumah kita ya, masih masuk angin ya, masih ada semilir angin gitu ya. Ya ada ventilasi. Itu neraka itu nggak ada ventilasi. Ya muqsadah maknanya betul-betul rapat, dikunci, yang nggak ada celah sedikit pun. Ya, nggak ada celah sedikit pun, nggak ada angin sedikit masuk. Begitu panasnya ya, siap membakar dan menghancurkan penghuninya dalam neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tafsir surat Al-Balad. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Cukup ya. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.